Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, di awal saat teduh ini kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah dalam kesederhanaan waktu ini, kami ingin berdiam di hadapan-Mu dan merasakan kehadiran-Mu yang menenangkan. Lepaskan kami dari beban dan kegelisahan, biarlah Engkau boleh menggantikan itu dengan damai sejahtera yang hanya dari-Mu. Tuntunlah kami untuk melalui firman-Mu, agar kami mengerti arah dan tujuan hidup yang Engkau kehendaki. Bentuklah hati kami semakin peka terhadap suara-Mu, dan berikan kekuatan untuk berjalan di dalam ketaatan. Biarlah perjumpaan ini menguatkan langkah kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Saudara-saudara, seorang anak awalnya antusias bermain flying fox bersama ayahnya. Namun ketika hendak naik ke atas, dia merasa takut dan mengurungkan niatnya meskipun tiket sudah dibeli. Ayahnya berkata, "Kamu jangan takut, ada ayah yang memegang dan memelukmu." Namun bagaimanapun ayah memujuk anak itu tetap tidak mau. Mungkin itulah gambaran hidup beriman kita. Satu sisi percaya kepada Tuhan, namun sisi lain merasa sangat takut atas kondisi yang dihadapi. Demikian juga dengan Yakub. Ia pasti sangat tahu bahwa Allah menyertainya ketika di rumah Laban. Tuhan membuatnya berhasil semua yang dikerjakan, bahkan ketika keluar dari rumah Laban, Tuhan menyertai langkahnya. Namun peristiwa masa lalu, yaitu ketika ia merampas hak kesulungan dan berkat atas Esau, masih menghantui perasaan takut kepada kakaknya. Untuk menghadapi rasa takutnya, Yakub memposisikan Esau sebagai tuan dan dirinya sebagai hamba, terdapat di ayat keempat dan ayat 18. Yakub juga memberikan persembahan untuk meluluhkan hati Esau. Ia juga mengatur strategi dengan menempatkan orang-orang menjadi dua rombongan. Rombongan pertama untuk menjumpai Esau beserta persembahan yang banyak. Ketika melihat bahwa perasaan Yakub mungkin sedang kacau, di satu sisi percaya kepada Tuhan yang menyertai, namun di sisi lain takut dengan Esau. Saudara-saudara, terkadang ketika kita hadapi pergumulan atau masalah besar, seringkali membuat kita takut, bahkan menggunakan berbagai cara untuk mengatasinya. Bahkan kita meragukan dan melupakan Tuhan. Namun melalui pembacaan Alkitab hari ini mengajarkan kita bahwa ketika beriman kepada Tuhan tidak berarti lepas dari perasaan takut. Namun bagaimana dalam ketakutan kita percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, dan kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa di tengah ketakutan dan pergumulan kami, Engkau tetap menyertai kami. Seperti Yakub yang bergumul antara percaya dan takut, kami pun sering berada dalam keadaan yang sama. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersandar kepadamu, bukan pada kekuatan atau strategi kami sendiri. Berikan kami hati yang percaya bahwa Engkau memegang kendali atas setiap langkah hidup kami, bahkan ketika situasi terasa tidak pasti dan menakutkan. Tuhan, mampukan kami untuk tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi kami boleh belajar percaya sepenuhnya kepadamu. Di dalam setiap pergumulan, tolong kami Tuhan untuk mengingat janji-Mu, dan kami tetap berjalan dalam iman. Kuatkan hati kami Tuhan, tenangkan pikiran kami, dan pimpin kami untuk mengambil langkah yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya.
Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.